Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Dendes, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan pihak keraton. Pembangunan jalan ini harus dilakukan. Dari Anyer hingga Panarapan harus segera dilaksanakan. Tidak mau tahu, segera bukakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Pilih saja jalur lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankannya. Naikkan saja kata itu untuk melacak sistem birokrasi kita. Bagaimana di usia yang begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita. Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda Smisser. Lebih baik saya gantikan sementara adik Baginda Sri Sultan. Setelah ia tumbuh dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu kehidupan rakyat akan terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin. Keturunan wali dari Pakualam di Ponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah menawarkan tugas yang seberat ini masih Anda tolak. Baiklah, kalau memang tujuannya akan mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smisser membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pedih kejam sekali. Harus memperoleh uang dari mana kita untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja di Ponorogo. Ia akan memiliki banyak channel dengan sesama bangsawan sepertinya. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian, Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia berhubungan dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda akan bersedia mengurusi tanah kita. Benar apa kata Pati Danuwerjo, pihak Belanda membantu kita. Seharusnya tidak harus kalian berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan membuat keuangan keraton menjadi bangkrut dengan kompensasi tersebut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapatkan dari Belanda? Banyak sekali. Tapi kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang jelas, kami akan tetap bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Saat proses pembangunan Jalan Anyer Panarukan, Perintahkan pada anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, akan segera saya laksanakan. Tetapi apakah sudah dapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena dengan pemasangan ini sudah melewati pekarangan Pangeran Diponegoro. Jadi kita harus mendapat persetujuan dari beliau. Biarkan saja, apa pedulimu pada mereka? Ini demi kelancaran pembangunan. Baik. setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabut patok-patok tersebut. Kemudian Patih Danurejo datang. Siapa yang menyuruh kalian untuk mencabut patok-patok ini? Pasang kembali dengan benar. Patih Danurejo mengutus pasukan Macanan untuk mencegah patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabut patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tumpah sebagai isyarat mulailah pemberontakan. Di tengah medan Dimana kita perang, berlindung untuk sementara ini? Lawan saja dulu sampai habis. Saya akan memilihkan tempat di mana kita akan berlindung. Tetapi keadaannya semakin sengit dari serdadu Belanda. setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selarung. Mari kita buat pertahanan di Gua Selorong ini. Siap Tuan, akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Sebagai pemimpin,
Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Aldibasyah Sentot dan Kiai Majah sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa, karena itu Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim letkol Klares dan Pekalongan di daerah Banyumas. Tapi kita harus memperkuat pasukan kita. Bagaimana kalau kita meminta bantuan pasukan kita yang berada di Sumatera Barat saja? Lakukan saja kalau memang itu yang terbaik. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Goa Selorong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Aldibasyah Sentot. Aldibasyah Sentot pun berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Diponegoro mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ini? Kenapa menghadapi Diponegoro saja tidak becus? Kalau begini caranya, kita bisa habis dalam perang. Tapi kami sudah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan akan kubuat strategi benteng stel-sel. Serang habis pasukan Belanda, jangan sampai mau tindak. Siap Tuan, Kapten Ingen pun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Aldibasyah Sentot untuk berunding, tapi ia selalu saja menolak. Ini apakah kita bisa membuat Sentot menerima ajakan kita? Apakah kita perlu meminta bantuan Arya Prawiro di Ningrat? Mungkin bisa. Kami akan coba meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawiro di Ningrat. Mengapa tidak kau terima saja rundingan yang akan diadakan oleh Belanda? Untuk apa Belanda itu musuh kita? Yang ku tahu pihak Belanda ingin mengadakan rundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Aldibasyah Sentot pun menerima ajakan untuk berunding. Apa yang ingin Anda pertahankan dan apa yang bisa kami dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Diponegoro berjuang di jalan Allah, dan jangan buat aku melepas sorbanku ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi setelah perjanjian ini, tanggal 24 Oktober 1829, kalian semua harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Aldibasyah Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Keparat! Kemana Diponegoro pergi? Cari sampai dapat! Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu berpindah dari satu pos ke pos yang lainnya. Kita buat saja sayembara. Apa isi sayembaranya Tuan? Baiklah, akan segera kami sebarluaskan. Kita buat saja pengumuman. Siapapun yang dapat mengerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati, maka akan mendapatkan 20.000 ringgit. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam.